Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan Mbak Diana selaku dosen pengampu. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi massa yang kedua, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi reaksi halayak pada komunikasi massa. Nama saya Masyaallah Sifiana Handa, dan teman-teman saya, Zata Iwana Al-Zahabi, Randy Andika Pratama, dan Cindy Dwi Nurlita. Yang pertama ada pendahuluannya. Jadi dalam kerangka behaviorisme, media massa itu merupakan faktor lingkungan yang mengubah perilaku halayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan, atau proses imitasi. Nah, hal ini hampir mirip dengan model jarum hipodermis yang mengatakan bahwa media massa itu memiliki impact yang besar terhadap halayaknya, begitu. Nah, dalam kerangka behaviorisme juga, pesan komunikasi itu dianggap sebagai benda yang sama di mata komunikator dan komunikannya. Jadi, halayak itu dianggap kepalanya kosong, dan saat diberikan benda itu dilihat sebagaimana apa adanya, begitu. Nah, namun pada nyatanya realitasnya tidak semudah itu, karena orang-orang itu punya perspektif yang berbeda. Nah, lalu dengan kemunculan psikologi kognitif yang memandang manusia sebagai organisme yang aktif mengorganisasikan stimulus. Kemudian ada perkembangan teori kepribadian dan meluasnya penelitian sikap yang mengubah potret halayak yang pasif menjadi lebih aktif. Di sini saya jelaskan lebih dalam lagi dengan teori Devler dan Bell-Rockich tentang pertemuan dengan media. Dalam teori ini terdapat 3 kerangka teoritis. Yang pertama, perspektif perbedaan individual, yaitu memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimulus dari lingkungan dan bagaimana ia memberi makna pada stimulus tersebut. Misalnya, dalam tayangan Uang Kaget, anak atau orang individu dari yang besar dari kelompok sosial ekonomi yang rendah akan memandang acara itu misalnya sebagai sebuah harapan. Namun berbeda dengan mungkin orang yang memang tumbuh dari lingkungan sosial ekonomi yang lebih tinggi atau mungkin memang hidupnya enak gitu dari kecil gitu. Mungkin bisa aja mandang tayangan itu biasa aja, atau mungkin bisa juga dia berpikiran kalau cuma buang waktu aja nontonnya gitu. Yang kedua, perspektif kategori sosial, bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang reaksinya pada stimulus tertentu cenderung sama. Contohnya, pada tayangan film yang mengandung adegan kekerasan, misalnya pahlawan sedang melawan kejahatan gitu. Nah, orang yang mungkin nontonnya lagi kesel gitu kan sama orang, mungkin akan menyerap tontonan itu sebagai inspirasi untuk melakukan kekerasan kepada orang yang membuatnya kesal gitu. Sedangkan misalnya yang nonton itu polisi gitu, atau mungkin yang masih di akademik polisi gitu. Mereka akan menganggapnya, wah ini nih bisa dijadikan inspirasi dalam hal mereka juga mau melakukan itu, mereka mau menjadi pahlawan gitu untuk memerangi kejahatan gitu. Yang ketiga, perspektif hubungan sosial, menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam memengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Jadi maksudnya itu kita kan dalam lingkungan itu tumbuh bersama orang-orang ya. Jadi misalnya ada seorang anak yang memang dia tumbuhnya itu orang tuanya misalnya kasar, sering melakukan kekerasan, sering teriak-teriak di dia. Nah, mungkin waktu nantinya dia lihat orang lagi kampanye misalnya, sembari teriak-teriak dengan semangat, dia malah jadi takut sama orang kampanye itu. Berbeda dengan anak yang memang tumbuhnya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Mereka kan menganggapnya, oh itu dia lagi kampanye, dia sedang membara, semangatnya itu lagi membara gitu loh. Jadi pada intinya dalam teori Devler dan Bell-Rockich ini menjelaskan bahwa
tiap individu itu punya perspektif yang berbeda karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga gitu. Misalnya dalam penggunaan media, jika seseorang dari pendidikannya kurang gitu, mereka akan lebih suka nonton televisi atau mungkin sekarang menggunakan media sosial seperti TikTok atau snack video, dan ternyata di dalam itu lebih banyak hoax gitunya. Tapi berbeda dengan mungkin orang yang berpendidikan gitu loh. Misalnya seperti peneliti atau dosen. Mereka mencari informasi dari membaca artikel. Kemudian mereka juga tahu informasinya misalnya dari jurnal-jurnal penelitian begitu. Nah, hal ini kemudian akan membawa kita ke teori uses and gratification yang akan dijelaskan selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya ada pendekatan motivasi uses and gratification. Pertama, menurut para pendirinya, L. Katz, J.G. Blumler, dan Michael Gravitz, uses and gratification meneliti asal-mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain, membawa pada pola terpaan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain, serta menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain, termasuk juga yang tidak kita inginkan. Katz, Blumler, Gravitz, tahun 1974, halaman 20. Next. Asumsi-asumsi dasar pada teori ini menurut Katz, Blumler, dan Gravitz. Pertama, halayak dianggap aktif. Artinya, sebagian penting dari penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif untuk mengaitkan perumusan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota halayak. Ketiga, media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keempat, banyak tujuan memilih media massa disimbolkan dari data-data yang diberikan anggota halayak. Artinya, orang-orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi tertentu. Yang kelima, penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dulu orientasi halayaknya. Blumler dan Katz, tahun 1974, halaman 22. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah memberikan deskripsi dinamis. Yang kedua adalah anggota halayak tidak sepenuhnya pasif. Ketiga, menjelaskan penggunaan media. Keempat, stimulus tidak diperhitungkan, hanya model proses penerimaan saja. Selanjutnya kekurangannya. Yang pertama adalah terlalu melebih-lebihkan rasionalitas dan keaktifan para halayak. Yang kedua, menggunakan faktor-faktor mental seperti motif mencari keterangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Motif kognitif menekankan kebutuhan manusia dan akan informasi dan kebutuhan untuk mencapai tingkat ideasional tertentu. Pada kelompok motif kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, Maguire menyebut 4 teori. Pertama, teori konsistensi, yang menekankan kebutuhan individu untuk memelihara orientasi eksternal pada lingkungan. Kedua, teori atribusi, yang memandang individu sebagai psikolog amatir. Ketiga, teori kategorisasi, yang menjelaskan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan kategori internal dalam diri kita. Dan keempat, teori objektifikasi, yang menerangkan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan hal-hal eksternal. Keempat teori tersebut menekankan aspek kognitif dari kebutuhan manusia yang bertitik tolak dari individu sebagai makhluk yang memelihara stabilitas psikologisnya. Next. Empat teori kognitif berikutnya melukiskan individu sebagai makhluk yang berusaha mengembangkan kondisi kognitif yang dimilikinya. Yaitu pertama, teori otonomi. Dikembangkan oleh si yang makhluk yang berusaha mengaktualisasikan dirinya sehingga mencapai identitas kepribadian yang otonom. Secara sepintas, komunikasi massa tampaknya sedikit sekali memuaskan kebutuhan humanistik ini. Kedua, teori stimulasi. Memandang manusia sebagai makhluk yang lapar stimulus, yang senantiasa mencari pengalaman-pengalaman baru, yang selalu berusaha memperoleh hal-hal yang memperkaya pemikirannya. Komunikasi massa menyajikan hal-hal baru, yang aneh, yang spektakuler, yang menjangkau pengalaman-pengalaman yang tidak terdapat pada pengalaman individu sehari-hari. Ketiga, teori
teleologis, memandang manusia sebagai makhluk yang berusaha mencocokkan persepsinya untuk situasi sekarang dengan representasi internal dan kondisi yang dikehendaki. Dalam kerangka teori ini, media massa merupakan sumber pemuasan kebutuhan yang subur. Dan terakhir, teori utilitarian, memandang individu sebagai orang yang memperlakukan setiap situasi sebagai peluang untuk memperoleh informasi yang berguna atau keterampilan baru yang diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup. Komunikasi massa dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan seperti yang dapat diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya. Oke, yang terakhir ada motif afektif dan gratifikasi media. Yang pertama, motif afektif ini berkaitan dengan kondisi perasaan atau dinamika yang menggerakkan manusia untuk mencapai tingkat perasaan tertentu. Yang di dalamnya ini ada beberapa teori ya, diantaranya adalah teori reduksi tegangan yang memandang manusia sebagai sistem tegangan yang memperoleh kepuasan pada pengurangan ketegangan. Dipandang sebagai makhluk, manusia ini dipandang di teori reduksi tegangan ini sebagai makhluk yang selalu berusaha atau mencoba mencapai suasana nirwana. Nirwana ini artinya surga, jadi memperoleh kedamaian dan ketentraman sebagaimana di surga. Kemudian ada teori ekspresif. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memperoleh kepuasan dalam mengungkapkan eksistensi atau keberadaan dirinya dengan cara menampakkan atau mengungkapkan perasaan serta keyakinannya. Kemudian ada teori ego defensif yang beranggapan bahwa dalam hidup ini kita mengembangkan citra atau image kita sesuai dan mempertahankannya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan dunia di sekitar kita. Kemudian yang terakhir nih yang berikutnya ada teori peneguhan. Teori ini menganggap bahwa seseorang dalam situasi tertentu akan bertingkah laku atau berbuat dengan suatu cara yang membawanya pada ganjaran atau akibat seperti yang pernah dialaminya sebelumnya. Teori ini berasal dari mazhab yang tadi ya, behaviorisme, berkaitan dengan tindakan atau perilaku. Yang terakhir ada teori penonjolan atau assertion. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengembangkan atau ingin meningkatkan seluruh potensinya untuk memperoleh penghargaan baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Berikutnya ada teori afiliasi atau affiliation. Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang mencari kasih sayang. Ini berlawanan dengan teori sebelumnya, bahwasanya manusia ini mencari penghargaan gitu ya. Ini teori ini menganggap bahwasanya manusia itu mencari kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Jadi manusia ini menginginkan hubungan yang baik antara dirinya dengan orang lain, hubungan interpersonal yang baik begitu ya, dengan cara saling membantu dan saling mencintai gitu. Kemudian ada teori identifikasi. Teori ini melihat manusia sebagai pemain peran yang berusaha memuaskan egonya dengan selalu menambah peran dirinya supaya dia itu puas, agar memuaskan konsep dirinya. Kepuasan itu diperoleh apabila dia atau seseorang ini memperoleh identitas atau peran baru yang bisa meningkatkan konsep atau derajat dirinya. Kemudian ada teori peniruan atau modeling theories. Seperti namanya ya, jadi teori ini teori yang meniru gitu. Hampir sama dengan teori identifikasi, bahwasanya manusia ini makhluk yang selalu mengembangkan kemampuan afektifnya. Tapi teori ini berfokus pada orientasi eksternal, jadi dia melihat ke luar dirinya, itu ke orang lain dalam pencarian gratifikasi atau kepuasan. Jadi dia melihat orang lain, kemudian dia tiru untuk mengembangkan konsep dirinya. Oke, ada tambahan nih dari aliran uses and gratification. Kalau menurut aliran pemikiran uses and gratification, perbedaan motif atau tujuan dalam konsumsi media ini menyebabkan perbedaan reaksi juga dalam menyikapi media. Jadi setiap individu punya reaksi yang berbeda ketika dia mengkonsumsi berita atau informasi apapun dari media. Jadi setiap individu punya efek yang berbeda, tidak bisa disamakan antara satu dengan lainnya. Oke. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.